Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi Dongeng Malam, di mana dalam edisi ini kisah yang akan sama-sama kita dengarkan adalah kisah mengenai sesosok entitas bernama Ruth. Dan sebenarnya kisah antara Ruth dan juga Dedi ya, itu juga sempat menjadi salah satu cerita yang membuat orang-orang yang mendengarkan cerita mereka itu merasa baper karena merasa ikut terhanyut dengan cerita mereka berdua ketika mereka hidup. Dan ya, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mendengarkan kisah mereka, tapi kali ini yang pertama-tama akan kita dengarkan adalah melalui sudut pandangnya si Ruth terlebih dahulu ya. Dan disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali nonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi dimana nantinya kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang berasal dari residual memory, dari sosok residual energi yang pernah hidup. Mengenai kalian akan percaya atau tidak nantinya itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa sama-sama saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan untuk mengawali kisah antara Ruth dan juga Dedi, untuk pertama-tama kita akan sedikit membahas bagaimana masa kecil dari Ruth ini sendiri ya. Dari residual memorinya yang terlihat, Ruth ini adalah sesosok perempuan asli keturunan Belanda. Jadi memang bapak dan ibunya ini benar-benar asli orang Belanda ya. Dan waktu itu mereka orang tuanya pindah ke Indonesia, itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama penjajahan yang pada saat itu dilakukan Belanda kepada Indonesia kalau kata si Ruth. Jadi waktu itu kebetulan bapaknya si Ruth ini bekerja sebagai seorang arsitek, dan waktu itu dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan proyek di Indonesia untuk membangun beberapa buah pabrik. Dan kita sebut saja dalam cerita ini nama bapaknya Ruth ini Roy gitu ya, untuk mempermudah cerita. Dan mungkin karena pada saat itu si Roy ini merasa nyaman berada di Indonesia selama dia menjalani pekerjaan dia gitu ya, pada akhirnya si Roy ini mengajaklah istri dan juga anaknya, yaitu si Ruth ini tadi, ketika si Ruth ini masih sangat kecil ya, untuk sama-sama pindah ke Indonesia dulu sebelum akhirnya si Roy ini nantinya menyelesaikan semua proyek-proyek yang memang sudah dia terima. Dan itulah latar belakang bagaimana kemudian si Ruth ini kemudian tumbuh menjadi sosok yang remaja gitu ya, kemudian menjadi sosok yang dewasa yang sangat mengenal dengan segala macam adat, budaya, dan juga kultur yang ada di Indonesia. Ruth sendiri bercerita ketika kami menjalani komunikasi ya, bahwasanya seperti yang kita katakan tadi, orang tua Ruth ini sama sekali tidak ada hubungannya gitu dengan penjajahan yang pada saat itu sedang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda, yang waktu itu masih ingin memperebutkan beberapa wilayah yang ada di Indonesia itu masih tersisa. Dan sebenarnya menurut Ruth juga hubungan dia dan juga orang-orang pribumi yang pada saat itu menjadi tetangga mereka di mana tempat mereka tinggal dulu, itu sebenarnya baik gitu sama mereka. Hubungan mereka itu terjalin dengan baik. Bahkan Ruth ini bercerita setiap bulannya. Jadi kan si bapaknya Ruth ini, si Roy ini, bekerja di sebuah perusahaan yang memang memberikan upah bukan hanya sekedar uang gaji gitu. Jadi setiap bulan ini keluarganya Ruth ini mendapat bagian kayak jatah beras, jatah jagung gitu ya. Nah, karena sudah merasa apa yang dimiliki oleh keluarganya cukup pada saat itu hanya melalui pendapatan orang tuanya si Ruth, jadi orang tuanya si Ruth ini memutuskan untuk menyumbangkan beras-beras yang dia dapat dan juga jagung-jagung yang dia dapatkan dari pembagian kantornya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi pada saat itu memang keluarga Ruth ini dikenal menjadi salah satu keluarga Belanda yang cukup baik dengan warga lokal sekitar. Dan semua hal tersebut berjalan dengan cukup aman, tentram, dan damai gitu ya. Si Ruth ini menjalani masa kecilnya hingga dia tumbuh remaja dengan selayaknya anak-anak usia dia lah. Dia bermain, dia memiliki teman yang tidak hanya orang-orang Belanda tapi juga orang-orang lokal yang sudah menganggap mereka ini sebagai ya saudara lah, sama-sama orang yang hidup di kota tersebut gitu, tanpa membedakan mereka ini warga negara apa dan ras apa. Hingga pada akhirnya ketika Ruth ini menginjak usia 15 tahun, kalau kata Ruth ya, dia ini mulai merasakan bahwa ada sebuah kecemasan tersendiri gitu yang terpancar dari wajah kedua orang tuanya gitu. Jadi ketika itu memang orang tua Ruth ini belum menceritakan kepada Ruth apa sebenarnya yang menjadi kecemasan mereka pada saat itu. Tapi dari apa yang pernah Ruth dengar secara diam-diam ketika ibu dan
dan bapaknya ini sedang bicara gitu ya, bicara serius empat mata tanpa ada Ruth di sana. Sekilas Ruth ini mendengar bahwasanya pada saat si Ruth ini berusia 15 tahun, di masa ketika dia hidup pada saat itu, keadaan warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia waktu itu sudah tidak bisa dikatakan aman lagi. Jadi sudah mulai banyak warga lokal yang terprovokasi, yang mulai menganggap bahwasanya semua warga Belanda yang tersisa di Indonesia, tinggal di Indonesia itu sebenarnya mereka sama aja jahatnya dengan penjajah yang dulu pernah datang untuk menghancurkan Indonesia. Jadi secara tidak langsung pada saat itu kedua orang tuanya si Ruth merasa bahwa kayaknya keluarga kita udah nggak bisa lagi nih hidup di Indonesia dengan aman dan damai. Dan apa yang menjadi kecemasan dari kedua orang tua Ruth itu pada akhirnya memang pelan-pelan bisa disaksikan oleh si Ruth itu menjadi kenyataannya. Bahwasanya dulu ketika si Ruth ini masih kecil gitu ya, kemudian beranjak remaja, dia ini memiliki banyak sekali teman-teman lokal, pribumi, tetangga-tetangga dia. Tapi kemudian ketika permasalahan yang kembali memanas antara warga negara Indonesia dan warga negara Belanda pada saat itu, pada akhirnya membuat semua teman-teman si Ruth yang waktu itu akrab gitu ya sama dia, sehari-hari main sama dia, itu mulai menjauhi si Ruth gitu. Dan ketika si Ruth ini bertanya, kenapa kok kamu nggak mau main sama saya lagi gitu kan, kebanyakan dari mereka menjawab bahwa ya karena kamu orang Belanda, saya nggak suka dengan orang Belanda. Dan ada satu momen yang menurut Ruth adalah salah satu momen yang tidak pernah bisa dia lupakan di masa-masa remajanya ya. Itu adalah pengalaman yang sangat traumatis bagi Ruth. Bahkan ketika dia menceritakan ulang mengenai kejadian ini, dia masih merasa bahwasanya hal yang dia dapatkan pada saat itu adalah sesuatu yang tidak pantas dia dapatkan. Dan ceritanya waktu itu ketika si Ruth berusia 15 tahun tadi ya, si Ruth ini kan memiliki salah satu kegiatan setelah dia pulang sekolah itu kayak semacam, kalau zaman sekarang kayak les lah ya, les biola gitu. Jadi si Ruth ini memang sejak kecil dia suka bermain biola, dan papahnya waktu itu, bapaknya si Ruth ini, karena melihat bakatnya si Ruth ada gitu ya untuk bermain biola, akhirnya dia dileskan lah. Dan pada saat itu situasinya adalah ketika si Ruth ini kebetulan memiliki jadwal untuk les biola. Kemudian dia sempat nunggu di tempat les biolanya itu untuk dijemput. Dan waktu itu Ruth bilang bahwasanya dia udah gak punya supir lagi di rumah, dia gak punya supir, dia gak punya ART lagi, karena semua orang yang bekerja di rumah dia itu kan kebanyakan warga lokal kita ya. Dan waktu itu mereka sudah meminta berhenti dari pekerjaan mereka sebagai orang yang membantu di rumahnya si Ruth, dikarenakan yaitu tadi lagi-lagi karena mereka ini dianggap sebagai warga negara Belanda dan dipukul rata bahwasanya warga negara Belanda ini semuanya jahat. Jadi pada saat si Ruth pulang dari les biola ini, mungkin entah karena lupa dengan jadwalnya si Ruth atau bagaimana gitu ya, jadi orang tuanya si Ruth ini nggak ngejemput si Ruth nih, walaupun si Ruth ini sudah nunggu cukup lama di sana. Dan karena si Ruth ini merasa bosan gitu ya, dia juga nunggu orang tuanya nggak datang-datang, pada akhirnya si Ruth ini memutuskan, ya udahlah saya jalan kaki aja pulangnya, toh nggak terlalu jauh. Jadi kalau kata Ruth waktu itu dari tempat dia les biola menuju pulang ke rumahnya itu kalau jalan kaki itu sekitar 1 jam lah. Dan mungkin kalau bagi kita yang hidup di zaman sekarang ya, 1 jam jalan kaki itu sudah jauh banget ya. Cuma kalau menurut mereka 1 jam berjalan kaki itu tergolong dekat lah jaraknya. Dan ketika si Ruth ini memutuskan untuk jalan kaki aja gitu pulang ke rumahnya waktu itu, pada akhirnya dia kan harus melewati beberapa jalanan tikus gitu ya. Kalau kata kita zaman sekarang itu mungkin kayak jalan pintasan lah, supaya jaraknya nggak terlalu jauh dan supaya si Ruth ini bisa sampai lebih cepat ke rumahnya. Dan pada saat itu kalau kata Ruth, jalan-jalan tikus yang memang pada saat itu dia lintasi itu melewati beberapa perkampungan warga-warga lokal yang memang waktu itu sangat antipati dengan warga negara Belanda. Jadi selama si Ruth itu berjalan sendirian gitu ya, melewati perkampungan tersebut, si Ruth ini merasa bahwa orang-orang yang kebetulan berpapasan dengan dia atau mungkin sedang duduk-duduk di depan rumah mereka gitu, itu kayak natap sinis ke arah si Ruth. Dan tanpa si Ruth ini duga sama sekali, ketika si Ruth ini mempercepat langkahnya ya, karena dia juga kan ngerasa nggak nyaman ya jalan diliatin semua orang dengan sinis gitu kan. Nggak seberapa lama ketika si Ruth ini berjalan, kemudian ada 3 orang pemuda, ya usianya masih belasan tahun lah kalau kelihatan dari residual memorinya si Ruth. Jadi ketika ketiga pemuda itu tuh kayak menghalangi jalannya Ruth pada saat itu. Dan karena jalannya dihalangi, otomatis kan si Ruth ini berhenti dong. Dia ngeliat nih wajah ketiga para pemuda tadi. Si Ruth ini bertanya,
kalian mau apa? Saya mau lewat. Tapi menurut Ruth pada saat itu bukannya menjawab, ketiga pemuda yang pada saat itu menghalangi langkahnya itu justru ketawa-ketawa nggak jelas gitu loh. Dan karena pada saat itu si Ruth ini merasa ketakutan, apalagi dia juga lagi sendirian, jadi si Ruth ini sempat memutuskan untuk, sudahlah saya putar balik aja daripada ada apa-apa di sini gitu. Jadi dia memutar balik badannya, tapi tanpa dia duga di belakangnya pada saat itu sudah ada 2 orang pemuda lagi yang ikut menghalangi jalannya. Jadi secara tidak langsung kita bisa mendapatkan gambaran pada saat itu Ruth ada di tengah-tengah dan di bagian depan dan juga belakangnya waktu itu ada 5 orang pemuda ya total yang berusaha menghalangi jalannya si Ruth. Dan yang paling tidak bisa dilupakan oleh Ruth pada saat itu adalah salah satu dari kelima pemuda tadi itu kemudian menarik tangannya Ruth. Jadi si Ruth ditarik, diputer badannya, kemudian tangannya itu dikalungkan di lehernya Ruth gitu loh supaya si Ruth nggak bisa bergerak dan nggak bisa melawan. Dan ketika itu si Ruth bercerita bahwa si Ruth ini kan nangis dia minta tolong gitu, tolongin saya gitu. Tapi menurut Ruth semua orang yang waktu itu ada di sekitar tempat kejadian waktu itu ya itu nggak ada sama sekali yang mau nolongin dia. Sekalipun ada orang yang lewat gitu ya, itu cuma ngeliatin aja gitu. Kayak nggak ada rasa kasihannya sama sekali dengan si Ruth yang udah nangis-nangis ketakutan. Dan kalian bisa bayangkan kejadian tersebut itu berlangsung di jalanan umum, tempat dimana sebenarnya di pinggir-pinggir jalan tersebut banyak warga, rumah-rumah warga gitu. Dan ada beberapa warga yang duduk di depan rumah mereka, di luar rumah mereka menyaksikan kejadian tersebut, tapi mereka diem aja. Mereka benar-benar tidak bereaksi ketika si Ruth ini berusaha untuk meminta tolong. Dan Ruth pun bercerita pada saat itu dia mendapatkan pelecehan ya. Si Ruth tidak mau menjelaskan secara detail, tapi si Ruth hanya mengatakan bahwa ada beberapa bagian tubuhnya sebagai perempuan yang seharusnya tidak disentuh oleh laki-laki, itu kemudian dilecehkan oleh kelima pemuda tersebut. Dan meskipun pada saat itu Ruth tahu dia sendirian dan dia sadar bahwasanya di sekitar dia pada saat itu tidak ada satupun orang yang berniat untuk membantu dia, Ruth ini masih berusaha keras untuk memberikan perlawanan. Dan pada saat itu karena mungkin si Ruth ini terus-terusan melawan, dia berusaha nendang, dia berusaha untuk memukul kan supaya dilepaskan dari cengkraman mereka. Salah satu dari kelima pemuda tadi itu ada yang membawa sebuah karung dan juga sebuah celurit. Jadi kalau menurut apa yang saya lihat sepertinya mereka ini sebenarnya nggak berencana untuk mencelakai si Ruth. Mungkin mereka ini kayak pemuda-pemuda yang pengen nyari rumput gitu loh, karena mereka kan bawa karung dan juga bawa celurit. Cuman kemudian ketika melihat ada Ruth kebetulan lewat di hadapan mereka, mungkin niat jahat tersebut tiba-tiba saja muncul. Dan melihat perlawanan Ruth yang sangat gigih ya, mungkin membuat mereka ini, kelima pemuda ini merasa kesal, hingga kemudian salah satu dari mereka ini berusaha untuk mengacungkan celurit ke arah si Ruth. Dan waktu itu si Ruth bilang bahwasanya ya saya sudah pasrah pada saat itu, karena memang gerakan pemuda itu kayak udah pengen ngebacok si Ruth gitu ya. Tapi kemudian ada salah satu pemuda lagi yang mencoba menghalangi temannya waktu itu sambil bicara dalam bahasa Jawa. Si pemuda lainnya itu bicara bahwa ojo dipateni gitu. Dan pada saat itu mungkin mereka nggak tahu bahwa kalau si Ruth ini sedikit banyaknya kan mengerti bahasa Jawa. Dan ketika melihat ada kesempatan bahwasanya pada saat itu dua pemuda tadi ini sedang berdebat ya mengenai ojo dipateni, pada akhirnya si Ruth melihat ada celah di sana bahwa dia bisa kabur, dan waktu itu dia memutuskan untuk menggigit tangan dari salah seorang yang berusaha untuk memegangi pundaknya kan supaya nggak bergerak. Dia gigit tangan orang tersebut, kemudian dia lari dari celah yang terdapat di antara dua orang yang ada di depannya. Ya menurut Ruth dia bisa kabur pada kejadian tersebut itu adalah sebuah keajaiban. Dan ketika si Ruth ini kemudian kabur melarikan diri dari kelima pemuda tadi, dia berlari secepat mungkin kan, dia melintasi kebun warga. Jadi pada saat itu Ruth ini bilang dia sempat ngerasa bersalah juga sebenarnya karena sempat merusak kebunnya warga. Ya namanya juga orang takutannya, dia lari secepat mungkin dari kejaran kelima pemuda tadi. Dia udah gak mikir lagi apa yang dia injek pada saat dia lewati kan. Ketika dia berlari melintasi kebun para warga, dia pada saat itu pikirannya si Ruth ini cuma pengen nyari di mana jalan besar. Karena menurut Ruth ketika dia bisa menemukan jalan besar gitu ya, ketika dia berada di sana, otomatis kelima pemuda tadi setidaknya akan merasa sedikit segan lah kalau pengen menyakiti si Ruth lagi. Hingga akhirnya ketika si Ruth ini menyadari bahwa dia sudah tidak lagi dikejar ya oleh kelima pemuda tadi, kemudian dia juga berhasil menemukan jalan besar. Si Ruth ini kan yang lari secepat mungkin yang dia bisa kan pasti merasa kelelahan ya. Dan ketika dia ini sampai di salah satu gang yang membawanya ke sebuah jalanan besar waktu itu, akhirnya si Ruth ini duduklah di sebuah trotoar. Dan ketika duduk di trotoar tersebut, si Ruth ini menangis. Mungkin dia merasa shock, dia merasa gak pernah menyangka hal semacam itu bisa terjadi menimpa dirinya.
Dan pada saat itu juga Ruth bilang salah satu hal yang membuat dia menjadi sangat sedih adalah dia baru menyadari ketika dia berlari tadi, melarikan diri dari kelima pemuda tersebut, tas biola yang berisi biola dia itu ternyata terjatuh di tengah jalan dan si Ruth tidak menyadari hal tersebut. Tapi pada saat itu meskipun si Ruth ini tahu biolanya jatuh, ketinggalan di jalan gitu ya. Si Ruth ini memang udah nggak ada niatan lagi buat balik ke jalanan tadi yang sebelumnya dia lewati karena dia terlalu takut. Dan saat si Ruth ini menghabiskan beberapa waktunya untuk menangis di pinggir trotoar gitu, si Ruth ini bercerita kemudian ada seorang ibu-ibu yang berusia setengah baya lah itu menghampiri si Ruth. Jadi kayak nanya, kamu kenapa? Kok kamu nangis nak? Gitu kan. Dan si Ruth ini bilang lah, dia menceritakan, saya tadi dikejar oleh 5 pemuda bu, saya begini gitu kan. Dan mungkin karena merasa kasihan kan ibu-ibu tadi, akhirnya si ibu-ibu tersebut mengajak si Ruth ini untuk diam di warungnya. Jadi ternyata ibu-ibu tersebut adalah seorang yang memiliki warung kecil di pinggiran trotoar dekat di mana tempat si Ruth ini tadi duduk dan menangis. Jadi karena saking takutnya si Ruth ini sampai nggak berani lagi dia jalan kaki untuk pulang ke rumahnya gitu, melanjutkan perjalanannya. Dan kan pada saat itu juga belum ada handphone kayak zaman sekarang kan, dia nggak bisa kapan aja ngehubungin orang tuanya minta jemput atau gimana, itu kan nggak bisa. Jadi pada saat itu si Ruth ini memutuskan untuk diam sebentar di warung ibu tersebut, dan baiknya ibu tersebut kemudian mengatakan kepada Ruth untuk ya udah kamu tunggu di sini, nanti sebentar lagi ibu akan tutup warung, nanti setelah warung ibu tutup kita pulang bareng ibu yang nganterin kamu. Dan benar saja ketika si Ruth ini kemudian menunggu sampai mungkin sekitar jam 4 jam 5 sore lah ya kata Ruth waktu itu, dia melihat bagaimana proses ibu tersebut menutup warung kecilnya kan. Si Ruth ini menunggu sambil duduk di kursi kayu yang ada di sebelah warung tersebut. Dan ketika semua sudah beres, ibu tersebut mengambil sepedanya, sepeda ontel ya yang terlihat dari residual memorinya. Waktu itu akhirnya si Ruth ini dibonceng lah oleh ibu tersebut untuk pulang. Dan ketika si Ruth ini sudah kembali ke rumahnya, diantarkan oleh ibu-ibu pemilik warung tadi dengan sepeda. Si Ruth itu bercerita ketika itu ibunya si Ruth, kita sebut saja namanya Tere ya, itu langsung berlari lah untuk menyambut anaknya pulang. Jadi pada saat itu si Tere ini memang kelihatan benar-benar khawatir dengan keadaan putrinya. Ketika dia melihat si Ruth sampai di rumah langsung ditanyakan, kamu dari mana aja? Kenapa baru jam segini kamu pulang? Gitu. Dan ketika si Ruth ini sudah berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengantarkannya pulang tadi, pada akhirnya Ruth ini kan masuk ya ke dalam rumah. Dan ketika dia sudah merasa tenang, dia akhirnya menceritakanlah semua hal yang terjadi pada dirinya di hari itu kepada sang mama. Dan waktu itu kalau kata si Ruth, ibunya si Ruth ya, itu nangis ketika mendengar bahwasanya di hari itu putri kesayangannya mengalami sebuah pelecehan. Dan menurut Ruth sendiri setelah kejadian yang dia alami, dia sama sekali tidak mau keluar kamar, dia enggan buat sekolah, dia enggan main lagi sama teman-temannya, bahkan untuk sekedar keluar kamar, ngelihat muka kedua orang tuanya aja tuh si Ruth itu kayak ngerasa malu gitu. Jadi dia kayak bener-bener trauma dengan dirinya sendiri. Dan tentu saja waktu itu Tera pasti menceritakan apa yang diceritakan oleh si Ruth ya. Meskipun Ruth pada saat itu juga nggak tahu apa saja yang diceritakan oleh ibunya kepada sang ayah. Yang jelas sekitar 1 minggu kemudian setelah hari kejadian, ayahnya si Ruth, ibunya si Ruth juga itu mengajak si Ruth ini untuk bicara secara serius di dalam kamar mereka. Dan pada saat pembicaraan tersebutlah si Ruth ini mengetahui bahwasanya kedua orang tuanya sudah memiliki sebuah rencana untuk menitipkan Ruth pada salah seorang kenalan baik mereka yang ada di kota lain. Jadi pada saat itu bapaknya si Ruth, si Roy ya, itu mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa lagi menganggap main-main apa yang terjadi pada diri si Ruth. Dan karena pada saat itu Roy ini khawatir bahwasanya akan terjadi lagi hal-hal buruk yang menimpa Ruth atau bahkan lebih parah gitu kan. Jadi pada saat itu si Roy ini meminta kesediaan Ruth waktu itu agar mau dititipkan tinggal sementara di rumah kenalannya. Dan waktu itu si Ruth ini kan sempat bertanya kepada si bapaknya kan, kenapa harus saya sendiri yang dititipkan di sana, kenapa kita nggak pindah barengan aja. Dan saat itu si Roy ini menjawab bahwasanya dia masih memiliki beberapa kontrak pekerjaan, beberapa proyek-proyek yang harus dia selesaikan sebagai bentuk tanggung jawab, dan kebetulan segala sesuatu yang harus dia kerjakan pada saat itu letaknya itu memang berdekatan dengan tempat tinggal lama mereka. Jadi untuk saat itu mereka pindah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Itulah kenapa pada akhirnya mereka berdua ini memutuskan bahwasanya ya sudah Ruth saja yang sementara pindah terlebih dahulu, dititipkan lebih dahulu ke tempat yang memang sudah
diketahui oleh bapaknya, yaitu kenalannya tadi. Dan meskipun Ruth sendiri mengaku waktu itu sangat sulit bagi dia untuk menerima permintaan sang ayah ya, karena bagaimanapun kan dia sudah terbiasa hidup bersama kedua orang tuanya gitu. Tapi waktu itu karena si Ruth ini sudah merasa traumatis dengan segala sesuatu yang ada di lingkungannya kan, sampai dia nggak mau keluar rumah, dia juga nggak mau sekolah waktu itu. Pada akhirnya si Ruth ini yang nggak punya pilihan lain selain menyetujui. Dan di suatu hari pada akhirnya si Roy dan Tara ini yang mengantarkan sendiri putri mereka untuk datang ke rumah salah satu kenalan tempat di mana mereka akan menitipkan Ruth nantinya. Dan waktu itu Ruth ini bercerita ketika dia sudah hampir sampai di tempat tersebut ya, dia menyaksikan bagaimana asrinya kota yang nantinya akan dia tinggali. Jadi menurut si Ruth pada saat itu rumah-rumah para warga itu letaknya kayak di bawah kaki gunung atau perbukitan lah. Dan kebanyakan dari warga di sana itu kerjaannya kayak berkebun gitu, karena memang banyak sekali kebun-kebun sayuran yang berjejer di pinggiran jalan. Dan satu hal yang sangat disukai Ruth pada saat itu di tempat tersebut itu adalah meskipun di siang hari itu rasanya tuh cuaca dan anginnya itu katanya sangat dingin. Dan ketika akhirnya mereka sampai di rumah kenalan si Roy tadi ya, si Ruth ini kan akhirnya diperkenalkanlah oleh sang bapak kepada si pemilik rumah. Jadi pada saat itu Ruth bercerita bahwasanya orang pemilik rumah tersebut yang tidak lain adalah kenalan si bapak, itu adalah seorang pria yang mungkin usianya sudah sekitar 60 tahunan lah ya, bernama Pak Alif. Cuma ketika kemudian si Ruth ini diperkenalkan dengan si Pak Alif ini meminta dipanggil Abah aja. Dan kesan pertama yang pada saat itu Ruth dapatkan dari sosok Abah ini adalah Abah adalah sosok orang yang sangat karismatik ya, dia sangat baik, dia sangat ramah, tidak terlalu banyak bicara, tapi setiap dia bicara itu dia seperti dia seperti selalu tersenyum. Jadi pembawaannya si Abah itu membuat si Ruth ini merasa nyaman lah, meskipun pada saat itu mereka ini baru kenal. Di hari itu juga ketika si Ruth dan juga kedua orang tuanya bertamu kan ke rumahnya si Abah, mereka langsung mengutarakan niat mereka waktu itu untuk menitipkan si Ruth kan di rumah tersebut. Mereka juga menceritakan bagaimana kondisi tempat tinggal mereka yang di kota sebelumnya gitu ya, itu sedang tidak kondusif, bahwa keluarga-keluarga Belanda seperti mereka ini sedang diincar gitu, karena mereka kayak dianggap seperti sisa-sisa penjajahan Belanda lah, memiliki niat-niat yang tidak baik kepada warga lokal. Padahal sebenarnya waktu itu orang tuanya si Ruth ini sama sekali nggak kepikiran ke sana. Mereka nggak ingin tidak ingin disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau penjajahan. Bahkan pada saat itu si Roy ini mengatakan kepada Pak Alif bahwa dia tidak ingin si Ruth ini nantinya tumbuh dewasa dengan melihat kebencian-kebencian yang ada di sekitarnya. Dia kepengen si Ruth ini tumbuh menjadi seorang perempuan yang penuh welas asih, yang memiliki empati dan simpati gitu. Itulah mengapa pada akhirnya mereka memilih sosok Pak Alif yang dinilai memiliki sikap dan sifat yang baik seperti itu, membuat Roy dan juga Tara ini merasa mantap untuk menitipkan si Ruth kepada dia. Dan singkatnya pada saat itu Pak Alif atau si Abah ini menyanggupi ya apa yang menjadi permintaan dari kedua orang tua si Ruth. Pak Alif juga mengatakan bahwa dia akan menganggap Ruth sebagai putrinya sendiri, dia akan merawat si Ruth dengan baik gitu kan, sampai nanti ketika si Ruth ini dianggap sudah cukup umur untuk menjalani kehidupannya sendiri, katakanlah seperti itu. Dan ketika menjelang malam, kedua orang tua Ruth ini pada akhirnya pamit untuk pulang kan, karena mereka memang harus kembali ke kota. Dan antara Ruth dan juga si Tara ini sempat terjadi sedikit pembicaraan sebelum pada akhirnya mereka berpisah. Jadi waktu itu Ruth bilang mamahnya si Tara ini sempat berpesan kepada Ruth untuk pintar-pintar jaga diri dan jaga sikap. Bagaimanapun si Ruth ini harus sadar bahwa pada saat itu dia sudah hidup menumpang dengan orang lain, jadi jangan merepotkan. Dan menurut Ruth ya, melihat apa yang dimiliki oleh si Abah pada saat itu menunjukkan bahwasanya si Abah ini secara ekonomi dia sepertinya berada di atas rata-rata dari kebanyakan warga yang ada di sana. Karena waktu itu rumahnya si Abah ini cukup besar gitu, kemudian dia juga memiliki mobil gitu kan, dia memiliki kebun sayuran juga. Dan pada saat itu Ruth juga menceritakan bagaimana bangunan rumah dari si Abah ya, karena menurut dia Abah ini memiliki sebuah rumah yang terdiri dari 2 buah bangunan. Jadi ada bangunan depan dan juga bangunan di belakang. Kalau bangunan depan itu seperti dikhususkan untuk para amongannya, jadi amongan itu kayak orang-orang yang membantu si Abah lah dalam keseharian gitu. Sementara di bangunan belakang itu memang dikhususkan untuk keluarga mereka secara jauh lebih privat. Jadi menurut Ruth, rumahnya si Abah ini sehari-harinya memang nggak pernah sepi karena memang banyak orang.
Tapi ramenya bukan berasal dari keluarganya si Abah ya, karena kalau menurut si Ruth, waktu itu si Abah ini cuma hidup sendirian dan hanya memiliki seorang putra sematawayang. Dan sekarang kita memasuki fase lain dari ceritanya si Ruth ya. Setelah si Ruth ini kemudian tinggal di rumahnya Abah, dia sudah mulai diperkenalkan dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah tersebut. Otomatis kan si Ruth juga diperkenalkan kepada anak sematawayangnya si Abah. Nah, pada saat itu anak sematawayangnya si Abah ini kebetulan seorang laki-laki yang bernama Dedi. Jadi si Dedi ini usianya waktu itu sudah menginjak sekitar 19-20 tahunan lah. Memang berbeda beberapa tahun lah dari si Ruth yang waktu itu masih menginjak sekitar 15 tahun. Ruth mengatakan bahwa setiap kali si Abah ini membicarakan tentang Dedi ya kepada si Ruth, Ruth selalu melihat ada rona kebanggaan tersendiri di wajah si Abah. Abah selalu mengatakan pada saat itu bahwasanya satu-satunya permata yang sangat berharga bagi Abah ya si Dedi ini. Dan waktu itu Ruth bercerita bahwa sosok dia yang pada saat itu masih 15 tahun ya, dia diperkenalkan dengan sosok Dedi yang waktu itu sudah katakanlah sudah beranjak dari usia dewasa. Itu bisa dikatakan si Ruth ini merasa terpesona ketika pertama kali melihat sosok si Dedi. Bagi Ruth waktu itu Dedi ini adalah salah satu pria yang paling ganteng yang pernah dia lihat katanya. Jadi si Dedi ini bukan hanya sekedar ganteng secara rupa ya, tapi secara tutur kata, secara adab, secara perlakuan gitu. Karena menurut si Ruth yang selama ini menyaksikan di sana, karena kan mereka tinggal bersama gitu ya, walaupun waktu itu katakanlah sebagai saudara angkat ya, karena si Ruth kan dianggapnya sebagai anak angkatnya si Abah. Jadi si Ruth ini tahu banget gimana pembawaan si Dedi sehari-hari, bagaimana cara dia bicara kepada para pekerja yang waktu itu bekerja dengan keluarganya, itu sangat sopan. Jadi memang sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh Dedi itu kayak 11-12 dengan sifatnya si Abah. Dan sekian lama si Ruth ini waktu itu tinggal di rumah si Abah, Ruth ini bilang dia hampir nggak pernah melihat Dedi ini marah pada siapapun. Pernah ada satu kejadian di mana pada saat itu mobil pick up miliknya si Dedi. Jadi waktu itu si Dedi memang sudah memiliki sebuah mobil pick up nih ya, pick up zaman-zaman kolonial Belanda dulu lah. Karena memang kan si Dedi dan juga si Abah ini kan memiliki kebun ya. Jadi mereka kan memang harus memiliki mobil pick up yang nantinya digunakan untuk mengangkut sayuran. Nah, waktu itu menurut si Ruth, mobil pick upnya si Dedi ini dibawa oleh salah satu orang pekerja yang ada di rumah tersebut. Dan entah bagaimana prosesnya, entah bagaimana ceritanya, mobil tersebut menyerempet sesuatu yang menyebabkan mobil tersebut tergores, penyok. Dan waktu itu Ruth aja yang bukan siapa-siapa gitu ya, kayak ngerasa gemes gitu. Kok bisa sih sampai mobil itu penyok gitu, gimana cara bawanya gitu kan. Cuma waktu itu si Ruth itu menyaksikan bagaimana si Dedi ini dengan sangat sabar sekali dia menghadapi pekerja yang merusak mobilnya tadi. Dia ngomong, "Bapak nggak apa-apa," gitu. "Bapak nggak kenapa-napa kan?" gitu. Pada saat itu Ruth tuh ngerasa aneh, maksudnya kayak mobilnya rusak kok, yang ditanyain orang yang bawanya sih, bukannya dimarahin atau digimanain gitu kan. Dan itulah yang salah satu membuat si Ruth ngerasa kayak kagum gitu sama sifatnya si Dedi. Bahkan waktu itu si Dedi ini sempat bilang kepada Ruth ya, ketika si Ruth ini sedikit protes gitu, "Kenapa sih nggak dimarahin gitu, dia kan salah," gitu kan. Dedi waktu itu cuma bilang bahwa kalau uang itu bisa dicari, tapi kalau keselamatan seseorang itu nggak bisa diganti. Dan seiring berjalannya waktu, si Ruth ini bercerita bahwa hubungan yang terjalin antara dia dan Dedi ini memang sangat akrab ya, karena waktu itu memang di hadapan Ruth sendiri Abah ini pernah meminta kepada Dedi untuk menjaga Ruth dengan baik. Ya anggaplah Ruth ini sebagai anggota keluarga kita gitu kan. Dan pada akhirnya si Dedi ini benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Dia benar-benar menjaga dengan baik sosok si Ruth ini. Bahkan menurut Ruth ya, pada saat dia hidup dulu, apapun yang dilakukan oleh Dedi untuk dirinya itu cenderung ke arah yang manis gitu. Jadi kayak perlakuannya si Dedi itu lama-kelamaan kayak bikin si Ruth ini ngerasa baper, jadi kayak ketergantungan. Waktu itu Ruth yang tidak bisa melanjutkan sekolah gitu ya, karena memang keadaan tidak cukup kondusif bagi si Ruth ini untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Otomatis kan dia ketinggalan beberapa pelajaran, dan waktu itu si Dedi yang memang memiliki keberuntungan tersendiri untuk bisa menyelesaikan pendidikannya di zaman dahulu gitu ya, itu pada akhirnya mengajarkan si Ruth ini beberapa hal. Kemudian ada lagi momen ketika si Ruth ini ulang tahun. Si Ruth ini kan pernah cerita sama Dedi bahwa saya suka main biola, tapi waktu saya dulu masih remaja, waktu saya masih tinggal di tempat yang lama, biola saya hilang gitu. Dia nggak menceritakan gimana
proses biola tersebut hilang ya. Dia cuma bilang biolanya sempat hilang gitu. Jadi si Ruth ini ngerasa sedih karena dia kan nggak bisa main biola lagi, padahal dia senang gitu main biola. Dan ketika dia ulang tahun, ternyata dia diberikan sebuah biola oleh si Daddy, warnanya bergendi. Dan waktu diberikan biola tersebut oleh si Daddy, karena merasa terlalu excited ya, terlalu senang gitu kan, si Ruth ini nggak sengaja meluk si Daddy gitu ya. Dan waktu itu kalau kata si Ruth, ketika dia meluk si Daddy tuh rasanya kayak deg-degan gitu, kayak kayak perasaan yang tidak seharusnya dia rasakan ketika dia memeluk seseorang yang sudah dianggap sebagai seorang kakak. Dan lucunya adalah ketika si Ruth ini menceritakan bagian di mana dia tidak sengaja memeluk si Daddy saat dia diberikan hadiah biola tadi ya, itu meskipun suasananya jadi kikuk, padahal dalam hatinya si Ruth waktu itu dia bilang dia ngerasa senang karena memang udah sejak lama dia kan kagum sama sosok si Daddy. Jadi Ruth itu pada saat itu ya, dia masih belum bisa mendefinisikan sebenarnya perasaan seperti apa sih yang dia miliki untuk si Daddy. Mungkin waktu itu dia berpikir masih sekedar kayak rasa kagum aja. Karena memang banyak hal dari sosok si Daddy yang menurut Ruth ini bisa dikagumi. Dan salah satunya adalah kepedulian Daddy tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Jadi kalau menurut Ruth waktu itu si Daddy ini sering sekali memberikan makan kucing-kucing liar yang ada di sekitar rumahnya si Daddy. Jadi setiap sore ketika si Daddy ini sudah selesai membantu si Abah di kebun gitu ya, si Daddy ini kan pulang ke rumah, dia akan merebus ikan waktu itu dan akan dia campurkan dengan nasi. Dan setelah Daddy campurkan ikan dan nasi tersebut sampai rata gitu ya, dia akan meletakkan nasi tersebut di pinggiran pagar rumahnya karena waktu itu memang sudah biasa akan ada kucing-kucing liar yang datang untuk memakan nasi tersebut. Dan awalnya si Ruth ini kan menganggap apa yang dilakukan oleh si Daddy ini sesuatu yang kayak apaan sih, kurang kerjaan banget gitu kan ngelakuin hal tersebut, kucing kan bisa nyari makanan sendiri gitu. Cuma lama-kelamaan menurut Ruth pada akhirnya dia kayak ngerasa kayak ngerasa terbujuk juga untuk melakukan hal-hal kebaikan yang sama. Jadi sesekali, 2 kali gitu ya, ketika si Daddy ini mungkin sedang tidak sempat gitu, si Daddy ini akan meminta tolong nih kepada si Ruth untuk menggantikan tugasnya pada saat itu. Ruth, tolong kasih makan kucing-kucing liar ya yang ada di rumah gitu, saya lagi nggak sempat atau saya nanti pulangnya agak telat. Dan tidak hanya sampai di sana, si Ruth juga menceritakan pada saat itu hobinya si Daddy ya, itu kalau dia memiliki waktu senggang, dia suka membuat rumah-rumahan kecil buat burung. Jadi waktu itu rumahnya tuh yang terlihat dari residual memorinya ya, rumahnya hanya seukuran segini, terus ada bolongan di tengahnya. Dan kalau kata Ruth pada saat itu setiap kali si Daddy membuat rumah-rumahan tersebut, si Ruth kan nanya, buat apaan bikin begitu? Nah si Daddy selalu menjawab bahwa saya pengen naruh rumah-rumahan ini di atas pohon, barangkali nanti ada burung-burung yang pengen bertelur gitu kan, pengen membuat sarang supaya nanti ketika telurnya menetas, anak-anaknya nggak ngerasa panas atau kedinginan. Jadi ketika itu kata si Ruth, dengan segala kebaikan yang dimiliki oleh si Daddy, si Ruth ini kayak ngerasa kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang tuh kayak meleleh. Dan matanya Ruth itu sama sekali nggak bisa berbohong gitu. Maksudnya ketika dia menceritakan segala sesuatu mengenai sosok si Daddy, meskipun sekarang dia hanya sekedar residual energi gitu ya, dia sudah tidak lagi hidup, tapi rasa tersebut itu kayak masih besar, masih terlihat ada dari sorot matanya. Selain dengan rasa kepedulian Daddy yang sangat tinggi, tidak hanya kepada manusia yang ada di sekitarnya, tapi juga kepada semua makhluk hidup yang ada di sana, Daddy ini juga memiliki keahlian memasak. Jadi dia ini memiliki beberapa keahlian, salah satunya adalah memasak. Dan ada sedikit background yang agak menyedihkan di sini ya, mengenai alasan kenapa si Daddy ini pada akhirnya pintar memasak. Waktu itu Daddy bercerita kepada Ruth, Daddy ini ketika berusia 12 tahun, dia meninggal oleh sang ibu kan. Jadi waktu ibunya meninggal, si Abah ini kayak orang depresi gitu ya, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum gitu, dia kayak menyendiri gitu. Dan waktu itu si Daddy kan meskipun dia juga ikut merasa sedih, tapi dia tahu bahwa hidup harus tetap berjalan. Dan pada saat itu dia kan mencoba untuk menawarkan makanan kepada si bapak, dan si Abah ini bilang bahwa Abah nggak mau makan, Abah cuma pengen makan masakannya ibu gitu. Dan waktu itu karena ibu sudah meninggal kan otomatis ya Daddy nggak bisa melakukan apa-apa dong. Dan waktu itu untuk merayu, untuk membujuk si Abah gitu ya supaya si Abah ini mau makan, akhirnya si Daddy ini belajar masak. Meskipun dia tahu dan dia yakin bahwa masakannya nggak mungkin seenak masakan yang pernah dimasak oleh sang almarhum ibu gitu, tapi Daddy ini berusaha keras hingga pada akhirnya ketika dia sudah pelan-pelan bisa belajar memasak beberapa menu gitu kan, dia menunjukkan hal tersebut kepada si Abah, kemudian Abah merasakan masakannya, si Abah ini mau mulai makan lagi. Dan semenjak hari itulah
si Dedi ini bercerita kepada Ruth, Abah ini nggak pernah mau makan dari masakannya orang lain, jadi dia cuma pengen makan dari masakannya si Dedi. Jadi si Dedi ini setiap mau beraktivitas gitu ya, entah itu ke kebun, entah kemana gitu, itu dia akan masak terlebih dahulu paginya supaya si Abah ini mau sarapan sampai makan siang nanti. Jadi memang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Dedi di rumah. Dan satu keahlian Dedi yang lain adalah si Dedi ini pintar membuat perkakas yang terbuat dari kayu. Jadi si Dedi ini sangat kreatif orangnya ya, selain pintar membuat rumah-rumahan kayu gitu, rumah-rumahan burung dari kayu, si Dedi ini pintar ngebuat kursi gitu, ngebuat meja gitu, ngebuat apapun lah yang terbuat dari kayu gitu. Dan waktu itu si Ruth ini bercerita, di suatu hari si Dedi ini pernah masuk ke kamarnya si Ruth untuk memanggil si Ruth. Ketika si Dedi masuk, dia ngelihat kamarnya Ruth ini berantakan, dan waktu itu si Ruth memang mengaku bahwasanya dia dari kecil itu tidak terlalu terbiasa untuk membereskan barang-barangnya sendiri. Mungkin karena dia kecilnya tumbuh sebagai anak yang manja gitu ya, yang terbiasa segala sesuatunya kan disiapkan dan dibereskan oleh pembantu mereka. Jadi ketika si Ruth ini sudah agak dewasa, dia agak kesulitan untuk melakukan hal tersebut sendirian. Dan ketika masuk ke dalam kamarnya si Ruth, si Dedi ini melihat aksesorisnya si Ruth itu berantakan di meja gitu, di meja yang ada di dalam kamarnya si Ruth ya. Jadi waktu itu menurut si Ruth memang dia ini memiliki hobi untuk mengkoleksi aksesoris kayak anting-anting, kayak cincin, gelang-gelang gitu. Nah karena waktu itu dia buru-buru kan pindah dari rumah lama dia, jadi dia nggak sempat untuk membawa kotak-kotak perhiasannya dia gitu untuk menyimpan semua aksesorisnya. Jadi waktu itu dia hanya menaruhnya di dalam plastik, dan ketika dia sudah tinggal di rumah Abah, perhiasan aksesorisnya itu udah nggak ada tempatnya lagi, jadi berantakan gitu aja di atas meja. Dan pada saat itu si Dedi ini sempat ngejek bercanda gitu kan kepada si Ruth. Ini gimana kok kamar anak gadis berantakan kayak gini sih gitu kan. Dan waktu itu si Ruth ini ketawa lah, ya dia tahu lah kalau si Dedi cuma bercanda, mungkin serius. Dan keesokan harinya tanpa Ruth juga, dia nggak pernah membayangkan sebelumnya gitu ya, ketika si Ruth ini keluar dari kamar setelah dia selesai mandi, udah selesai dandan gitu kan, dia keluar dari kamar, tiba-tiba si Dedi ini ngasih sesuatu sama dia, nih buat nyimpan perhiasan aksesoris kamu yang ada di kamar supaya nggak berantakan lagi gitu kan. Dan apa yang diberikan oleh si Dedi pada saat itu adalah kotak aksesoris, jadi bentuknya persegi 4 ya, ukurannya kecil segini mungkin, cuman dia tingkat 3, dan setiap bagian tingkatannya tuh bisa ditarik kayak laci. Dan sebenarnya pada saat itu si Dedi ini tujuannya masih pengen nunjukin aja nih kepada si Ruth kotak aksesoris yang dia buat gitu, karena dia sebenarnya masih pengen melakukan finishing terhadap kotak aksesoris tersebut. Jadi dia masih pengen ngecat ulang gitu sampai benar-benar bagus. Cuma waktu itu si Ruth ini menolak. Dia bilang kepada si Dedi, jangan kayak gini aja, saya lebih suka kotak aksesoris ini dengan warna naturalnya seperti ini, warna kayunya seperti ini gitu. Jadi dia nolak. Dan waktu itu si Ruth bilang alasan tersebut dia ucapkan karena sebenarnya dia takut nanti kotak aksesoris tersebut diambil oleh si Dedi dan kelupaan dikasih si Dedi lagi kepada dia. Karena memang semenjak saat itu ketika kotak aksesoris tersebut diberikan kepada si Ruth ya, menurut Ruth itu menjadi salah satu barang kesayangannya yang terus dia simpan dan tidak pernah dia keluarkan dari dalam lemarinya lagi, karena saking sayangnya dia dengan kotak tersebut. Dan ketika si Ruth ini sudah tinggal cukup lama bersama Abah dan juga Dedi di rumah tersebut, usia dia sudah menginjak 17 tahun. Pada akhirnya si Ruth ini memberanikan diri untuk mempertanyakan satu hal yang selama ini membuat dia merasa penasaran gitu. Dan ketika saat itu dia ini sudah merasa memiliki hubungan yang sudah dekat lah dengan si Abah, jadi dia udah nggak terlalu segan lagi gitu untuk menanyakan hal-hal yang berbau pribadi gitu kepada si Abah. Dan waktu itu situasinya si Ruth ini bersama si Abah lagi sama-sama sarapan bareng gitu ya di teras depan rumahnya si Abah sambil makan pisang goreng dan teh hangat. Dan mereka berdua waktu itu sama-sama sedang memperhatikan sosok Dedi yang sedang membuat karya baru lagi. Waktu itu sebuah kursi panjang dari kayu gitu ya, yang dia buat, yang sedang dia bikin di halaman depan sana. Jadi pada saat itu si Ruth ini bertanyalah kepada si Abah, Abah kalau istrinya Abah meninggal karena apa gitu. Dan waktu itu menurut si Ruth, Abah ini sempat diem gitu ya, kayak ragu-ragu pengen menceritakannya. Dan sebenarnya waktu itu si Ruth ngerasa kayak nggak enak gitu karena sudah memberikan pertanyaan tersebut kepada si Abah. Tapi kemudian si Abah ini menjawab, dia menceritakan secara detail bagaimana waktu itu istrinya, atau dengan kata lain ibunya dari si Dedi itu meninggal dunia.
Jadi menurut Abah pada saat itu ketika Dedi ini berusia sekitar 11 atau 12 tahunan ya, mereka ini tinggalnya nggak di situ nih dulunya. Dan waktu itu si Abah belum sesukses sekarang secara ekonomi ya. Waktu itu si Abah, istrinya, kemudian Dedi kecil tinggal di sebuah bisa dibilang gubuk, di sebuah wilayah yang waktu itu mendapatkan serangan dari tentara Belanda. Jadi waktu itu kayak ada penggusuran paksa supaya warga lokal yang tinggal di tempat tersebut itu disuruh pindah meninggalkan bangunan mereka tanpa kompensasi sama sekali karena wilayah tersebut mau diambil oleh pihak Belanda. Dan karena waktu itu kebanyakan warga lokal yang tinggal di tempat tersebut melawan ya, karena mereka merasa berhak dengan tempat mereka kan, itu akhirnya tentara Belanda yang waktu itu diperintahkan untuk melakukan perebutan wilayah tersebut pada akhirnya melakukan serangan gitu ya terhadap orang-orang yang melawan. Dan waktu itu secara tidak sengaja ibunya si Dedi ini menjadi salah satu korban dari serangan tersebut. Jadi menurut si Abah pada saat itu ibunya si Dedi ini tidak sengaja tertembak oleh peluru nyasar yang waktu itu ditembakkan oleh tentara Belanda. Dan sayangnya memang pada saat itu ibunya si Dedi ini tidak sempat diselamatkan ya, karena memang beliau ini meninggal dunia di tempat. Dan menurut Ruth, ketika dia akhirnya mendengarkan cerita secara lengkap mengenai apa penyebab dari ibunya si Dedi ini meninggal dunia dari si Abah, jujur si Ruth ini kayak ngerasa langsung minder. Karena menurut Ruth pada saat itu dia adalah warga negara Belanda, kemudian yang menyebabkan kematian dari ibunya si Dedi juga adalah orang Belanda gitu ya. Ruth ini hanya takut, dia hanya khawatir bahwa ada sisa-sisa rasa tidak suka gitu di hatinya si Abah ataupun di Dedi kepada orang-orang Belanda seperti si Ruth. Tapi memang untungnya si Abah dan juga si Dedi ini bukan orang yang semacam itu ya, karena mungkin pada saat si Abah menceritakan hal tersebut, si Abah ini kayak menangkap nih kecemasan yang ada di dalam diri Ruth. Jadi waktu itu si Abah ini langsung bilang, Abah gak marah sama orang Belanda, Abah gak dendam kok, Abah tahu kalau setiap orang itu pasti memiliki hati dan simpati yang berbeda-beda. Jadi walaupun pada saat itu ibunya si Dedi meninggal karena orang Belanda, bukan berarti Abah juga membenci Ruth karena Ruth adalah orang Belanda. Abah tahu setiap orang itu memiliki hati yang berbeda-beda dan Ruth ini adalah orang yang baik. Ruth dan keluarga Ruth ini adalah orang Belanda yang baik. Dan pada saat itu Ruth bilang bahwa pembicaraan yang berlangsung di antara dia dan Abah mengenai masa lalu si Abah dulu ya, itu mengajarkan satu hal kepada Ruth, bahwasanya kebencian itu sebenarnya tidak akan pernah bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena justru kalau kita bisa berbesar hati untuk melepaskan rasa marah, rasa benci yang kita dapatkan dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa membuat kita menjalani kehidupan kita di masa depan dengan jauh lebih tenang dan damai. Dan ya pada saat itu Ruth merasa tidak aneh lagi gitu. Bagaimana kemudian Dedi ini tumbuh menjadi sosok yang baik, yang ramah, secara adab dia juga bisa dikatakan sempurna ya. Ya karena memang si Dedi ini memiliki seorang ayah sebaik Abah. Dan perbedaan agama yang terjalin antara Ruth, Abah dan juga si Dedi tidak menutup toleransi yang ada di antara mereka semua. Dan ketika si Abah membawa Ruth ke tempat di mana ruangan tersebut dibangun ya, kemudian dibuka gitu pintunya, Ruth ini langsung nangis terharu. Kalian tahu nggak itu bangunan isinya apa? Jadi waktu itu si Abah ini langsung bilang ke Dedi setengah berteriak kan, Dedi itu Ruth mau kabur, tolong dicegah, jangan biarin Ruth pergi gitu. Dan sejujurnya agak aneh sih memang ya, kalau bagi saya yang melihat momen tersebut terjadi, entah kenapa saya merasa justru di momen pertengkaran mereka saat itu adalah sesuatu yang cukup bisa dikatakan cukup manis sih kalau menurut saya. Karena chemistry antara si Dedi dan juga si Ruth ini kayak benar-benar kerasa satu sama lain di sana gitu. Dan pada saat itu menurut Ruth satu-satunya hal yang terlintas dalam pikirannya adalah tidak boleh ada perempuan lain yang memiliki Dedi. Jadi kalau misalkan Ruth tidak bisa memiliki Dedi, maka tidak akan ada perempuan lain yang boleh memiliki Dedi. Meskipun nantinya Ruth sendiri mati, Dedi nggak boleh ada yang memiliki.